Ya, jadi Bu Sri Rahayu M. Biomed ini sering dipanggil Ibu Ayu, pendidikan S1 dan S2-nya dari Universitas Indonesia. Penelitiannya banyak di tentang antioksidan dan bioabsorben. Kemudian untuk pengabdian masyarakat, beliau lebih ke arah karbon aktif dan kesehatan. Jadi Bu Ayu ini banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilakukan terkait dengan beberapa sumber daya dari yang terkait di alam, dan tentunya hari ini juga beliau memberikan materi yang sangat menarik yang mungkin ini merupakan kreativitas yang bisa dilakukan oleh siapa aja, termasuk ibu guru maupun nanti untuk siswa-siswinya di sekolah. Untuk itu, mempersingkat waktu, saya kira silakan untuk Bu Ayu untuk memulai presentasinya. Ya. Terima kasih Bu Ratna Komala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Sri Rukmini yang sudah berkenan membuka acara hari ini, dan juga Bapak Dr. Andes Marwoto serta Ibu Hanik dan jajaran yang sudah berkenan menjadi penghubung antara UNJ dengan MGMP JT1. Untuk hari ini saya akan share sedikit, mungkin kita berbagi cerita. Saya rasa Bapak dan Ibu guru juga sudah banyak sekali ceritanya ya. Kita akan berbagi tentang teknologi bioadsorben dalam pengolahan minyak jelantah dan krayon bekas. Yang ini, yang nantinya saya berharap ini bisa dijadikan sebagai alternatif pada media pembelajaran berbasis STEM. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan Bu Ratna Komala, bahwa Merdeka Belajar itu bisa jadi kita belajar apa saja, dan apa yang kita pelajari semoga bisa kita manfaatkan dan kita aplikasikan di dalam pembelajaran di sekolah. Jadi ini tujuannya sih memang supaya Bapak dan Ibu guru nanti punya variasi ataupun punya ide untuk mengaplikasikan media pembelajaran berbasis STEM dengan teknologi yang diterapkan. Oke. Saya lupa ya, salam dulu ya. Belum salam ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kehadirannya, sudah pertemuan yang kedua, dan masih sangat bersemangat. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah hadir sejak jam 12:30 tadi, saya buka Zoom, sudah banyak langsung masuk semua. Terima kasih banyak atas apresiasi dan antusiasme dari Bapak dan Ibu guru. Oke, next slide. Oke, saya mulai dari suatu quotes dari Albert Einstein yang katanya, education is not the learning of facts, but the training of mind to think. Yang saya rasa ini menjadi PR berat buat kita sebagai pendidik. Bagaimana kita mentrain siswa-siswa kita, anak-anak didik kita, supaya mereka bisa melatih pemikiran mereka. Itu yang menjadi tugas kita semua, saya rasa. Nah, dalam proses pelatihan ini tentu banyak sekali yang jalan yang bisa kita tempuh ya, salah satunya dengan mencari berbagai sumber untuk bisa diaplikasikan tadi dalam proses pembelajaran. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan bahas 4 item utama, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian nanti ada sedikit tentang STEAM education, kemudian yang ketiga tentang bioabsorben, dan yang keempat pemanfaatan limbah. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, ini adalah transformasi ya yang terjadi tidak hanya di dunia pendidikan, tapi juga di seluruh dunia dan di berbagai macam area. Dari mulai industri 1.0, di mana mekanisasi, steam, and water power itu menjadi yang utama, kemudian beralih ke industri 2.0, ya, produksi massa dan electricity, sampai ke industri 4.0, di mana cyber physical system itu sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Ya, sebagai kunci utama pada 4.0 era itu adalah teknologi digital, seperti yang juga saat ini kita sudah kerjakan bersama-sama. Materi ataupun pelatihan ataupun juga pembelajaran sudah
dengan digital. Dan mungkin Bapak dan Ibu ada yang kenal ini Sofia? Apa ada yang kenal dengan Sofia? Sudah pernah bertemu Sofia sebelumnya, Bapak dan Ibu? Belum. Sudah pernah dengar tapi ya? Sudah pernah. Sampai hari ini first humanoid robot has been created. Itu menandakan bahwa digital sedemikian dahsyatnya. Ada robot yang bisa bahkan memberikan efek psikologis ya, punya respon terhadap apa yang masuk. Yaitu sebabnya Sophia ini disebut sebagai first humanoid robot. Karena umumnya kan robot tuh hanya memberi instruksi ya. Kemudian dia berespon terhadap instruksi. Tapi ini si Sophia ini dia bisa punya idenya sendiri, bisa memperlihatkan perasaannya seperti itu. Itu sebabnya ya kebocor dikit ya, nggak apa-apa. Oke, ya ini si Sophia ini menandakan bahwa revolusi industri sudah terjadi sedemikian masifnya ya, Bapak dan Ibu. Silakan. Nah, di dalam dunia pendidikan kita juga bisa lihat bagaimana transformasi yang terjadi. Dimulai dari era 1.0 tadi ya, di mana teacher center itu tampak sekali dan terasa kental sekali. Waktu zaman saya itu dulu sekolah ya, kebetulan saya juga sekolahnya SMA-nya Jakarta Timur. Mungkin ada Bapak Ibu guru di sini yang mungkin juga dari Jakarta Timur. Saya dari SMA 14 dulu. Jadi terasa sekali bahwa pada masa itu memang teacher center itu adalah yang digunakan pada eranya. Guru itu sebagai satu-satunya sumber ilmu ya. Kemudian di era 2.0, 2.0 ini ada learner as receptacies of knowledge. Jadi peserta didik itu bisa menanggapi pengetahuan, dia bisa accepted atau dia bisa menolak pengetahuan yang digunakan atau yang diberikan kepada mereka. Kemudian beralih ke 3.0, di mana teacher sudah mulai beranjak menjadi facilitator. Ya, ada kolaborasi dan juga interaktiviti antara guru dan siswa, ya, di mana tidak hanya guru yang memegang dadunya ya, jadi siswa juga diberikan kesempatan, kemudian social networking dan sudah mulai model-model atau pendekatan pembelajaran dengan problem, project, dan inquiry based learning. Itu yang menandai education di 4.0. Nah, di 3.0, sorry. Di 4.0 ini learner as connectors, creators, and constructivists. Jadi pembelajar itu benar-benar menjadi sebagai pusat. Kurikulumnya tidak lagi kurikulum yang didesain, tapi mereka menggunakan web sebagai kurikulum. Ya. Dan siswa ini adalah produser dari konten belajar. Mereka yang menghasilkan sendiri konten yang akan mereka pelajari, berbasis dari inovasi-inovasi yang mereka buat. Kemudian siswa juga sebagai connection maker antara berbagai macam ilmu, keilmuan, kemudian berbagai macam area, dengan informasi yang terbuka sangat luas. Jadi terkadang mungkin kita lebih tertinggal mungkin ya dari segi informasi daripada anak-anak zaman sekarang yang sangat cepat mereka membuka akses. Dan di sini guru harus punya peran sebagai pemandu ke sumber daya dan konten ajar yang mereka akan produksi sendiri tadi. Karena di masa ini mereka adalah produser, penghasil dari konten belajar. Oke. Nah, ini adalah 8 C's of Education for the Future. Jadi 8C keahlian, bukan lagi 6C, tapi 8C keahlian pada revolusi industri 4.0 dan seterusnya. Critical thinking is the main C's. Bagaimana siswa berpikir kritis, saya rasa ini juga berhubungan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mika di pertemuan sebelumnya. Kemudian communication, ya, to be scientist, to be teacher, to be every profession, saya rasa komunikasi itu juga sangat penting. Ya, tanpa komunikasi yang baik tentu kita tidak bisa menyampaikan makna atau arti yang pesan yang akan kita berikan.
Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Oke, kemudian cultural diversity, bagaimana perbedaan etnik, perbedaan suku, perbedaan negara, bangsa itu justru menjadi informasi yang bisa melengkapi semua yang kita punyai. Kemudian creativity and innovation. Ya, kreativitas, inovasi ini yang menandai berbedanya generasi 4.0 dan seterusnya dibandingkan dengan generasi sebelum-sebelumnya mungkin ya. Kemudian yang selanjutnya connectivity for learning. Bagaimana mereka terlibat di dalam pembelajaran, tidak hanya secara pasif tapi juga secara aktif dalam proses pembelajaran memperlihatkan ya apa namanya kontribusinya. Kemudian citizenship ya bagaimana mereka memiliki jiwa nasionalisme yang juga tinggi sehingga bisa menghasilkan juga karakter-karakter siswa ataupun karakter pemimpin masa depan nantinya ya yang cukup kuat. Oke. Selanjutnya untuk tadi menanggapi apa yang ditargetkan menjadi skill di 4.0, salah satu pendekatan pembelajaran yang saya rasa ini bukan sesuatu yang baru, banyak sekali yang sudah menggunakan ya. Saya termasuk salah satu adalah bagian dari STEMinis, walaupun saya tidak berpendidikan, saya tidak punya latar belakang pendidikan, tapi saya sangat mencintai dunia pendidikan. Jadi waktu itu kita punya kolaborasi dengan Kartini University, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah banyak yang ikut terlibat di dalam workshop yang diselenggarakan FMIPA UNJ untuk pembelajaran STEM. Ya, STEM ini saya rasa untuk definisi sudah cukup familiar ya, from science dari mulai natural science, kemudian any other kind of science, ini semua integrated in science of STEM. Kemudian ini teknologi, tools dan juga alat ya, alat yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran. Kemudian yang E-nya adalah engineering, purposeful innovation, creation and analysis. Bagaimana memproduksi sesuatu, memproses sesuatu sehingga bisa menciptakan sesuatu, itu adalah bagian dari proses engineering. Kemudian yang selanjutnya adalah art. Art ini kadang-kadang tidak digunakan ya, jadi definisinya ada yang menggunakan hanya STEM, ada yang STEM, ya STEM or STEAM. Nah yang STEAM ini dia mengintegrasikan juga art, humanities, ethics, ideas and expression. Pada saat mengintegrasikan art, diharapkan produk-produk yang dihasilkan itu memiliki warna yang menarik, warna yang bervariasi, sehingga secara psikologis, secara afektif itu enak dilihat, enak digunakan, nyaman digunakan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mathematics, fact organizing based language yang akan mendasari proses pembentukan dari mulai misalnya kalau membuat pipa ya dari pralon, berapa sih ukurannya, kemudian kalau dibikin skala, berapa skalanya, itu adalah integrasi matematik dalam STEM. Kemudian 5 menit lagi Bu Ayu. Oh ya, STEM ini kenapa cepet banget ya Bu Ratna ya? Ya kalau dilihat di sini pendekatan edukasinya itu dengan tadi teknologi, science, technology, education, art and mathematics, dan how to create untuk meng-create kelas yang full dengan STEM itu ada 6 step ya Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Next. Untuk bisa mendesain pembelajaran STEM atau STEAM itu ada beberapa step. Yang pertama adalah define dengan menganalisis refleksi analisis nilai value yang ada di dalam diri siswa. Kemudian kita investigate, kemudian masuk ke create, bagaimana menghasilkan suatu ide atau pemikiran dan mendiskusikan ide atau pemikiran tersebut dan mengimplementasikan untuk kemudian nanti masuk ke area improvement setelah diimplementasi. Jadi evaluasi apa kira-kira yang sudah baik dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Oke, next.
Nah, selanjutnya saya masuk ke pembelajaran di SMA, bahwa salah satu KD di SMA kelas 10 adalah tentang pencemaran lingkungan. Jadi ini adalah peta konsep dari KD 311 kalau tidak salah ya Bapak dan Ibu. Mohon saya dikoreksi nanti kalau kurang tepat. Ya, bahwa di sini pencemaran udara, kemudian pencemaran tanah, air, limbah itu adalah bagian dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh bahan pencemar. Nah, bahan pencemar ini adalah bahan yang terdegradasi, bahan yang tidak terdegradasi. Ya, yang bentuknya ini namanya limbah yang bisa dimanfaatkan dengan didaur ulang dan tanpa daur ulang. Saya rasa ini bisa menjadi entry point ya dalam pembelajaran pemanfaatan karbon aktif ini dalam pembelajaran di kelas 10. Silakan. Oke, saya putar sedikit. Coba tolong diputar sedikit videonya. Share sound. Coba di-share suaranya. Belum kedengeran suaranya? Ya, berbagai cara bisa dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terkena stroke. Salah satunya adalah dengan memperhatikan apa yang kita konsumsi. Jangan terlalu banyak makan goreng-gorengan ya. Nah, bicara soal goreng-gorengan yang biasanya menggunakan minyak goreng, apakah Anda ini termasuk orang-orang yang suka membuang minyak goreng? Jadi setelah memasak dibuang sembarangan gitu. Nah, sebaiknya Anda hati-hati dengan bahaya yang ada karena minyak sisa menggoreng lebih baik didaur ulang. Hal ini dikarenakan selain menyelamatkan lingkungan, ternyata kita juga bisa dapat cuan. Setelah digunakan untuk mengolah makanan, minyak goreng sisa yang kebanyakan berasal dari minyak kelapa sawit ini biasanya disimpan warga untuk digunakan kembali. Tetapi tak jarang ada juga yang langsung membuangnya. Meski tidak termasuk kategori bahan berbahaya beracun atau B3, membuangnya sembarangan dapat menimbulkan bahaya. Oke, ini bahaya yang mungkin terjadi ya dari limbah minyak jelantah tadi, yang memiliki dampak yang cukup luas terhadap lingkungan, ya nutrisi tanah, saluran air, kemudian selokan, kemudian mengganggu kadar oksigen karena tertutup oleh minyak sehingga oksigenasi itu terganggu di perairan. Oke, boleh di stop. Ya, jadi bagaimana ternyata limbah bagi lingkungan, minyak jelantah ini mengganggu. Di stop. Next slide, please. Ya. Nah, pada saat kita melihat seperti itu, maka yang saya pikirkan adalah bagaimana bisa mengeksplor student value reflection. Apa nilai-nilai yang mereka dapat dari berita yang sudah ditampilkan di atas? Apakah akan timbul pertanyaan kritis dari mereka? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Sehingga mereka akan melakukan investigasi, pencarian dari upaya penanganan masalah yang terjadi berdasarkan cerita tadi. Next. Nah, ini tadi bagian dari cerita tadi bahwa reduce, reuse, recycle itu suatu hal yang sangat penting untuk menghasilkan happier earth. Ya, salah satunya adalah tadi limbah minyak jelantah yang kalau dilihat ini before and after ini sangat berbeda sekali. Ya, karena pada saat dimasak ini akan terjadi pada food frying oil apa saja yang terjadi, fenomena fisik dan fenomena kimiawi. Pada fenomena fisik mungkin yang terjadi di akhir adalah nanti minyak menjadi lebih buram, kemudian warnanya lebih hitam, kemudian viskositasnya lebih tinggi. Kemudian yang paling berbahaya adalah reaksi kimia, yang di situ akan terbentuk berbagai macam polimer yang sifatnya itu adalah radikal bebas yang sangat berbahaya bagi sel. Oke, next. Nah, untuk mengatasi hal tersebut tadi, ya sebenarnya telah dikembangkan apa yang disebut dengan bioabsorben. Bioabsorben yang dibuat menjadi arang aktif atau karbon aktif, yang saya rasa penggunaannya Bapak dan Ibu sudah sangat familiar ya, untuk jerawat ya dalam bentuk masker ya, itu mengangkat bakteri-bakteri, kemudian untuk memutihkan gigi, kemudian mengurangi gigitan serangga ya, mengurangi efek gigitan serangga, sampai yang ini sangat familiar kalau di biologi adalah obat norit
Obat norit yang kalau batuk pakai norit, kalau diare pakai norit. Ya. Di norit ini adalah sebenarnya karbon aktif, ya, yang sudah diaktifasi dan digunakan sebagai bagian dari medikasi. Ya, selain di bidang kesehatan, karbon aktif ini juga sudah banyak sekali digunakan dalam berbagai bidang, ya. Di air purifying, penjernihan air, dari mulai air minum sampai air kolam ikan mungkin ya, kemudian juga automobil industri ya untuk membuat lebih jernih ya, bahan bakar yang lebih jernih dan lain sebagainya. Next. Nah, sekarang pasti akan bertanya-tanya Bapak dan Ibu, apa sih bedanya arang dengan arang aktif? Apakah itu sama? Ternyata keduanya itu punya banyak sekali perbedaan ya. Namanya adalah arang aktif, sehingga itu adalah arang yang sudah diaktifasi. Aktivasinya itu bisa dengan kimiawi atau dengan fisika, physical and chemistry, sehingga karakteristiknya akan sangat berbeda. Kalau di dalam activated charcoal, porosity-nya itu, pori-porinya itu lebih banyak, sehingga bisa punya kemampuan sebagai penyerap atau bioabsorben. Untuk usage-nya juga lebih banyak. Nah, ini salah satu contoh yang di contaminated air tadi yang saya katakan ya, kalau tadi water, ini juga air ya, di udara. Saya rasa banyak sekali Bapak dan Ibu yang sudah paham ya, udah sering ketemu gitu ya, penjernih dari karbon aktif apa gitu ya. Nah, inilah mekanismenya yang terjadi pada karbon aktif, bahwa small and large molekul yang kecil dan besar itu akan terperangkap di pori-pori yang ada di karbon aktif tersebut, sehingga bisa tadi berfungsi untuk menyerap berbagai macam zat yang tidak diinginkan, baik fase gas maupun fase liquid. Next. Nah, ini bagaimana mekanismenya bisa membuat karbon aktif. Biasanya kita akan melakukan rehidrasi, kemudian aktivasi tadi dengan fisika, dengan suhu yang sangat tinggi, biasanya 400 sampai 500 derajat, dan beberapa senyawa kimia untuk mengaktifasi, sehingga pori-pori itu membesar dan juga kemampuan untuk mengikat zat-zat toksik itu semakin optimal, sehingga akan dihasilkan tadi yang disebut karbon aktif. Nah, kami di UNJ di biologi bersama dengan tim, salah satunya bukan Bapak Samuel, itu Samuel ya, salah satu mahasiswa saya yang juga sudah tergabung dalam tim yang kita kembangkan karbon aktif ini untuk berbagai keperluan. Salah satunya memang di awalnya adalah penjernih minyak, sehingga minyak yang kita hasilkan dari tadi minyak jelantah bisa kita konversi menjadi barang lain atau bahan lain yang lebih bermanfaat dan bisa digunakan dan mengurangi limbah yang dihasilkan. Ya, salah satunya ini adalah dalam bentuk filter karbon aktif yang sudah di-launching. Bapak Ibu bisa cek di Tokopedia dan dijual sudah di Tokopedia. Ini bersama dengan tim, termasuk tadi Pak Samuel ya, kita mendesain masker dengan filter karbon aktif yang berfungsi sebagai penyerap tadi, dan juga berbagai macam side produk ya, produk-produk samping seperti sabun, kemudian masker wajah dan produk-produk lainnya. Silakan. Nah, untuk kali ini yang saya coba gulirkan adalah ide untuk membuat crayon candles. Jadi lilin aromaterapi yang biasanya kalau di meja makan suka diletakkan di meja gitu ya, supaya bisa no mosquitoes, no flies gitu ya, nggak ada lalat, nggak ada nyamuk gitu ya, lumayan ya dengan api yang dihasilkan, dan juga punya efek terapi. Jadi memberikan aromaterapi. Nah, bahan-bahan yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang bentuknya adalah limbah yang sebenarnya bisa kita daur ulang. Nah, ini adalah bentuk dari STEAM project yang bisa kita tawarkan ke siswa-siswa atau kita desain, kita rancang dalam pembelajaran tadi KD 3.10. Bahannya sangat mudah, murah ya, krayon bekas yang tidak digunakan, kemudian waste oil atau minyak jelantah yang akan kita purifikasi tadi dengan karbon aktif tadi. Next. Nah, untuk bisa masuk ke STEAM, Bapak dan Ibu, ini area yang terlibat kalau di Activated Carbon Technology itu adalah masuk ke bagian T-nya dari STEAM. Jadi teknologi bagaimana mengolah limbah minyak jelantah itu menjadi lebih bisa digunakan.
Kemudian waste management to reduce pollution itu juga bagian dari science ya, bagaimana mendesain limbah-limbah itu supaya bisa mengurangi polusi. Kemudian proses of making the candle itu masuk ke engineering phase. Kemudian unique and society acceptance dari lilin aromaterapi ini yang menjadi tantangan bagi siswa kita. Bagaimana dia bisa mendesain lilin aromaterapi dengan berbagai macam bentuk ya dan warna yang sangat menarik ya. Ini di bawah sudah saya berikan contoh ya lilin-lilin aromaterapi yang sangat menarik sekali, mulai dari bentuk buah, kemudian bentuk tanaman sampai bentuk hewan seperti ini. Dan bagian matematik adalah formulasi, seberapa mereka bisa menghasilkan formula lilin aromaterapi ini dengan konsistensi yang sesuai, kemudian bisa menyala apinya dan sebagainya. Next. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi saya berharap setelah ini Bapak dan Ibu bisa bereksperimen, termasuk juga dengan siswa untuk mengaplikasikan metode atau pendekatan STEM dengan menggunakan tadi karbon aktif, kemudian jelantah dan juga krayon bekas. Namun sebelum saya akhiri, boleh next slide. Untuk melengkapi jam pemenuhan kebutuhan tadi pelatihan, ada yang harus dikerjakan oleh Bapak dan Ibu ya sebagai bentuk tadi ya pemenuhan waktu. Nah, untuk pemenuhan waktu tersebut, penugasan yang diberikan dalam bentuk membuat rancangan pembelajaran STEM dengan proyek tadi pemanfaatan jelantah dan krayon bekas sebagai lilin aromaterapi. Saya akan share ke grup guru-guru template dari RPP pembelajaran STEM. Dan nanti untuk proses kolektif dari tugas ini akan dijelaskan selanjutnya oleh MC kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas atensi Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh silakan di kolom chat dan saya kembalikan ke moderator Ibu Dr. Ratna Komala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.